Shalom. Mazmur 27. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan lawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta pada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemuliaan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku di dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemah. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegak kepalaku mengatasi musuh di sekelilingku. Di dalam kemahnya aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermasuk bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan, seruan ini kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, maka janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuat aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan yang menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan-jalan rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya orang yang aku percaya dan akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, yakin. Ya, nantikanlah Tuhan. Ketakutan merupakan hal yang cukup lumrah ya dalam kehidupan kita. Ketakutan itu adalah emosi yang disebabkan oleh bahaya atau ancaman yang dirasakan, yang menyebabkan perubahan fisiologis dan akhirnya juga perubahan perilaku ya, seperti melarikan diri, bersembunyi, atau membeku dari peristiwa yang traumatis yang dirasakan. Ketakutan pada manusia sering terjadi karena respons terhadap rangsangan tertentu yang terjadi pada masa sekarang, atau sebagai antisipasi atau ekspektasi terhadap ancaman di masa depan yang seringkali dianggap sebagai resiko bagi diri sendiri. Respon rasa takut ini muncul dari persepsi dari bahaya yang mengarah pada konfrontasi dengan dan atau melarikan diri atau menghindari dari ancaman. Itu juga dikenal sebagai respon flight to flight. Yang ini dalam kasus yang ekstrim ketakutan, atau bisa juga dalam hal horor atau juga teror, bisa juga memberikan respons yang membekukan atau yang melumpuhkan. Nah, ketakutan yang di sini berbeda dengan fobia yang merupakan ketakutan yang irasional. Dan ketakutan yang dibahas ini adalah ketakutan yang rasional yang memang mengancam seseorang. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya ketakutan? Yang pertama itu bawaan dari lahir. Ketakutan yang terjadi karena kesiapsiagaan kita terhadap suatu hal yang umum terjadi.
Contoh, ketika kita tahu gigitan ular itu mematikan, maka kita lebih ingin menjauhi dari gigitan ular itu. Yang kedua yaitu trauma. Trauma itu apa? Stimulus permusuhan. Misalnya sengatan listrik yang dikaitkan dengan konteks netral, misalnya ruangan, atau stimulus netral, misalnya nada, yang menghasilkan ekspresi tanggapan ketakutan ke stimulus netral dengan stimulus permusuhan, misalnya kejutan, suara keras, atau bau tidak sedap. Yang akhirnya stimulus netral ini juga bisa saja menimbulkan ketakutan. Yang ketiga yaitu tekanan orang lain. Ketakutan yang terjadi ketika seseorang itu menekan kita atau memaksa kita untuk menurut, atau orang itu mengancam kita ya untuk melakukan hal yang mereka inginkan, sehingga kita mau nggak mau kita harus menuruti keinginan orang lain atau ancaman orang lain itu, meskipun perbuatan yang dilakukan itu baik atau enggak, kita nggak peduli, karena tekanan itu, karena ancaman itu menyebabkan kita itu menjadi ketakutan dan bisa berujung ke trauma tadi itu ya, yang nomor kedua. Dan yang terakhir, apa yang menjadi penyebab ketakutan? Yang keempat maksudnya, yaitu tipu muslihat iblis. Iblis mempengaruhi pikiran kita dengan kita selalu memikirkan hal-hal yang akan membuat kita ketakutan, sehingga pikiran kita dikuasai oleh ketakutan yang juga membuat kita merasa ketakutan. Yang terakhir yaitu kekhawatiran akan masa depan. Ya karena di beberapa minggu yang lalu sudah dikatakan kalau kita itu tidak bisa tahu apa yang terjadi di masa depan, maka kita itu seringkali untuk apa? Ketakutan dalam memikirkan masa depan. Kalau gini gimana ya, kalau gitu gimana ya, kita akan menghasilkan ketakutan dalam memikirkan masa depan. Besok makan apa ya, kayak gitu. Kita selalu pikirkan terus takutan akan masa depan gitu loh. Juga takutan akan kehilangan, sehingga kekhawatiran itu bisa menimbulkan ketakutan dalam hidup kita. Nah, sekarang kita belajar dari Daud, dari perikop yang sudah kita baca tadi di Mazmur yang ke-27. Yang pertama, Daud itu gimana sih caranya mengatasi ketakutannya? Yaitu tetap percaya, ada di ayat yang ketiga. Sekalipun tentara bagaimana mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Nah, ini kita tetap mempercayai Tuhan yang akan selalu memberikan yang terbaik walaupun kondisinya tidak menentu. Kita baca di Habakuk 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, dan kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi di dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, berbahagia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku yang membuat kakiku berjalan seperti rusa dan membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi ya, kita harus tetap diulangi lagi ya, kita harus tetap percaya, karena Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita walaupun kondisinya itu enggak menentu. Yang kedua,
kita harus tetap berada dalam hadirat Tuhan. Seperti yang katakan di Mazmur 27 ayat 4-10. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, sebab Ia melindungi aku di dalam pondok-pondoknya. Pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku di persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku di sekeliling aku. Di dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban. Dengan sorak-sorai aku mau bernyanyi dan bermasuk bagi Tuhan. Dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka ku cari wajah-Mu ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, jangan membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan tetap menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang ke atas, sebab oleh karena seteruku. Kelebihan satu ayat ya. Di sini berarti apa? Kita tidak meninggalkan jam-jam doa kita, dan terlebih juga bangun kehidupan doa kita agar kita akan selalu dalam hadirat Tuhan. Selain itu, hal ini juga akan menjadi obat yang mujarab untuk mengalahkan tipu muslihat iblis yang sering mempengaruhi pikiran kita dengan ketakutan hal-hal yang tidak berguna dan tidak berfaedah itu ya. Yang terakhir, Daud itu apa? Dengan mengandalkan Tuhan. Kita baca di ayat 11 sampai yang ke-14 tadi. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab karena seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu ya. Nantikanlah Tuhan. Di sini kita tuh diajarkan untuk tetap mengandalkan Tuhan dan jangan mengandalkan manusia. Seperti yang ada di Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ini ayat yang sangat-sangat terkenal sekali ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lanjut ke ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang kambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Kenapa kita harus kayak gitu? Ya, karena Tuhan itu yang memegang kendali atas seluruh hidup kita. Terlebih atas seluruh yang ada di alam semesta ini. Jadi gimana pun kita nggak boleh takut. Terlebih nggak boleh sampai ketakutan itu bisa menimbulkan kekhawatiran ya. Kita baca di Matius 6 ayat 25-34. Karena ketakutan itu bisa menimbulkan kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang kamu makan dan kamu minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan selasa saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang
yang tumbuh tanpa bekerja dan memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian semegah dari salah satu bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang ada di hari besok dan dibuang ke api, tidaklah akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab janganlah kamu khawatir akan yang kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, ya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu janganlah khawatir akan dari besok, karena besok punya kesusahan sehari hanya untuk seharian. Jadi ketakutan itu bisa menimbulkan kekhawatiran, karena ketakutan dulu akhirnya bisa jadi khawatir. Kan kayak tadi di penyebabnya keempat, penyebab ketakutan adalah kekhawatiran, ya. Kebalik tadi awal ngomongnya, karena penyebab ketakutan adalah kekhawatiran. Kita khawatir, kita jadi takut, ya. Maka itu kita di dalam ini ayat yang sangat-sangat terakhir ada di 1 Petrus 5, ya. 1 Petrus 5 ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, jadi apa sih yang menyebabkan orang menjadi ketakutan? Yaitu bawaan dari lahir, trauma, tekanan orang lain, dan juga tipu muslihat iblis. Dan gimana sih cara kita harus mengatasi ketakutan itu? Yaitu dengan tetap percaya kepada Tuhan, tetap berada dalam hadirat Tuhan, dan juga kita tetap mengandalkan Tuhan. See you and God bless you.